Shalom semua warga kerajaan. Masih dalam tema Pursue Holiness. Tetapi firman Allah menjelaskan holiness saja gak cukup. Harus disertai dengan contentment, dengan rasa puas. Karena cerdas rohani tidak sejajar dengan cerdas keuangan. Nah, saya mau sampaikan 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau, but you, O man of God, manusia Allah. Orang yang error itu adalah manusia duniawi. Tetapi kita diingatkan siapa diri kita. Sebutkan dirimu, aku berasal dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Jauhilah semuanya, jauhi itu larikan dirimu. Tetapi kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di dalam terjemahan The Passion dikatakan, Timothy, you are God's man. So run away from all these errors. Instead, chase after true holiness. Godliness itu true holiness. Justice, keadilan. Faithfulness, kesetiaan. Ini semua adalah buah. Love, hope. Dan juga tender humility. Termasuk meekness. Itu yang harus kita kejar. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 12 dikatakan bahwa kita harus bertanding. Bertanding di sini kalau di dalam Alkitab bukan tinju tetapi bergulat, jarak dekat. Rebutlah pertandingan iman yang benar, the good fight of faith. Rebutlah hidup yang kekal. Disuruh mengejar dan disuruh merebut. Semua warga negara kerajaan, kita tahu semua yang kita pegang akan hilang. Semua yang kita bisa lihat akan melayang. Tetapi Tuhan berkata, cari yang kekal. Dalam surat Kolose dikatakan, carilah perkara di atas, di mana Kristus berada, dan depositnya adalah Christ in you, the hope of glory. Roh Kudus adalah roh kekudusan, dan itu memungkinkan kita sebagai man and woman of God bisa melarikan diri daripada segala godaan, daripada segala keinginan duniawi, dan mengejar the true holiness. Saya sampaikan pesan ini, ingat ya, holiness dan contentment. Sebab firman Allah mengatakan dari ayat 1 sampai dengan 10 kita lihat bagaimana ada godaan tentang ingin kaya. Kita ini sudah kaya. Kenapa ingin kaya? Ya, seluruh bumi ini adalah miliknya Tuhan. Saya mungkin pernah dengar, saya pernah terbang di atas Kalimantan dan orang di samping saya berkata itu miliknya pejabat keluarga presiden. Dan saya bilang pada dia, sorry ya, semua itu punya papa saya. Dia kaget, dia lihat saya. Apa pak? Semua itu punya papa saya. Siapa papamu? Pencipta langit dan bumi. Dia bertobat sebelum saya mendarat di Tarakan. Karena itu semua hamba Tuhan tahu, kita sudah memiliki semuanya. Karena dalam Lukas 15 dikatakan oleh Bapa itu, apa yang aku punya, my son, putraku, apa yang aku punya, kamu punya. Jadi tidak usah mengejar yang lain-lain. Kejarlah godliness. Because godliness with contentment is great gain. Ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Godliness adalah buah daripada holiness. Kiranya kita mendengar firman Tuhan ini, practice holiness and contentment. God bless you. Amin. Amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri terlebih dahulu. Berikan salam dulu. Minimal 5 orang lah ya. Kasih salam kepada teman-teman kita. Selamat datang. Selamat beribadah kepada Tuhan. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita bersyukur hari ini masih diizinkan Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kemurahanmu, buat anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh ada. Bukan karena kuat dan gagah kami. Tetapi semua karena anugerahmu. Semua karena kasih setiamu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau membawa korban syukur kami. Pujian, penyembahan kami, pengagungan kami. Hanya bagi Engkau, hanya Engkau yang layak dipuji.
Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak diagungkan tinggi. Bagimu segala pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersepakat dengan hamba-hamba-Mu. Kami memberkati bangsa kami, memberkati negeri kami, memberkati para pemimpin kami yang ada di bangsa ini. Mulai dari pimpinan yang tertinggi hingga yang terendah, kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai setiap mereka, bahkan kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso, kiranya lawatan Allah Tuhan kerjakan atas kota ini. Kami rindu Tuhan, biarlah dari kota ini akan terdengar mazmur bagi Engkau. Dari kota ini akan terdengar nyanyian syukur bagi Engkau. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji, yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa, memberkati gereja-Mu Tuhan, khususnya Rock Ministry yang ada di Bondowoso. Kami terus berdoa biarlah melalui gereja-Mu di tempat ini, kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami, melalui kehadiran kami, hamba-hamba-Mu, kehadiran kami jemaat-Mu. Kami membawa warna surga, kami membawa budaya surga ke dalam dunia ini Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami boleh menyatakan Kristus itu nyata. Terima kasih Bapak, berkati para pemimpin rohani kami, gembala senior kami Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Arifin, bersama dengan Ibu para penatua yang ada, Gembala Rayon, bahkan Gembala sidang di tempat ini, setiap hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, tanpa terkecuali. Kiranya kami ada dalam lawatan Tuhan. Dan hari ini kami datang ke hadirat-Mu, biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu selama-lamanya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah
ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu
sebab Dia Allah yang maha kuasa. Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah maha kuasa. Dia yang kuasa, Dia yang mulia, Dia yang dahsyat, Dia yang ajaib. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur dan menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur dan menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah maha kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah maha
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala raja, sebab namamu hebat atas kami. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Betapa Dia hebat. Berkuasa. Di surga Dia yang bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa Dia hebat. Dia ternama, Yesus Raja Sang Raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, Dia yang bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat. Dia ternama, Yesus Raja Sang Raja. Tepuk tangan di atas kepalamu. Betapa hebat. betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat. Betapa hebat. Dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja Sang Raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Coba berikan tos dulu kanan kiri, katakan Tuhanmu hebat. Haleluya. Yes. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tidak akan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia tak
lagi Allah kita, lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sorak-sorai bagi Dia. Terus terhubung dengan Engkau. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Selalu melekat di hati-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Yesus, Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah namamu Yesus. Ku sembah namamu Yesus.
sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mau belajar mengasihi Engkau lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami Tuhan. Amin. Engkau yang menebus kami, membebaskan kami dari segala ikatan dan kutuk untuk dijadikan dengan berkat, kesehatan, kekuatan, keselamatan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu membawa pujian kami. Kiranya Engkau disenangkan ya Tuhan. Dan Kau sebentar kami boleh mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan setiap telinga yang mendengar. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom. Selamat sore. Senang sekali boleh kembali melayani di GBI Rock Bondowoso. Saya merasa seperti datang ke keluarga lagi. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Karena dimanapun kita adalah saudara seiman. Amin. Apalagi kalau kita sudah pernah ketemu lagi, kangennya muncul lagi ya. Kangennya terobati. Baik, Bapak Ibu, sore ini saya akan membawakan satu firman yang sesuai dengan tema bulan ini, yaitu mengejar kekudusan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, loh Pak, katanya kita sudah ditebus, dikuduskan. Kok kita masih harus kejar kekudusan? Kan status kita sudah dibenarkan Pak. Sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Sudah ditebus. Kenapa kita harus kejar kekudusan lagi? Nah, kita akan lihat sore ini bahwa Rasul Paulus, kita pendahuluannya dari Roma 7 supaya Bapak Ibu ada pengertian sedikit. Kita akan baca bergantian ayat 21, 22, saya akan baca ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. 22. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. 24. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Nah saudara, di sini Rasul Paulus memberikan pengertian kepada kita, bahwa secara roh, secara batin, kita ini sudah mengerti mana yang baik. Dan kita kepingin berbuat baik. Tapi masalahnya ada tubuh jasmani. Tubuh jasmani ini masih
terikat oleh hukum dosa. Hukum dosa, bukan oleh dosa ya. Oleh hukum dosa. Tubuh ini masih bisa sakit, betul? Masih bisa lapar. Ada yang puasa di sini? Minggu-minggu jangan puasa ya. Kita masih bisa lelah, bisa capek. Kenapa? Karena itu adalah dari hukum dosa. Tubuh jasmani ini kalau kita tidak rawat akan sakit. Kalau kita tidak makan yang bergizi, kita akan sakit. Kalau kita kurang istirahat, kita kurang olahraga, kita akan sakit. Betul ya? Nah, secara batinnya kita kepingin hal-hal yang rohani, tetapi hal jasmani itu kepingin yang daging dan lahiriah. Berapa banyak di antara saudara yang kadang-kadang masih bingung. Bangun pagi, hari Sabtu, mau ikut doa pagi atau mau lanjut tidur? Doa pagi hari Sabtu ya Pak? Oh Selasa Rabu, 3 hari malah ya. Kalau di tempat kita cuma Sabtu. Bangun hari Selasa pagi, jam berapa Pak? 4:30. Anda bangun jam 4 ya, kan 4:30. Anda bangun jam 4, wah iya 4:30 nanti doa pagi. Anda langsung siap-siap atau Anda lanjut continue part 2? Secara batinnya kepingin ikut doa, betul gak? Tapi daging ini kepingin tidur lagi. Kenapa? Karena yang daging ini lebih enak, lebih nyaman. Kenapa saya bisa bilang gini? Karena saya juga ngalami saudara. Saya kalau bangun jam 4, ini enaknya lanjut part 2 ini. Apalagi musim-musim sekarang ini lagi, iya betul sekali, lagi dingin, enggak perlu AC ya. Enggak perlu AC, tidurnya enak sekali. Waduh ini tinggal tarik selimut lagi. Saudara, secara kedagingan tubuh jasmani ini mengajak kita untuk terus melawan Tuhan. Tapi secara batinnya kita kepingin taat sama Tuhan. Karena itu kenapa kita harus mengejar kekudusan. Karena secara roh kita sudah dikuduskan, tetapi daging ini masih terus mengajak kita untuk melakukan yang melawan Tuhan. Kita masih ingin jadi manusia yang malas secara daging. Lebih mudah untuk jadi orang malas daripada jadi orang rajin, betul ya? Lebih mudah untuk berbohong daripada jujur. Lebih mudah. Mau jujur tuh susah. Kenapa? Karena kita belum terbiasa dengan manusia batiniah kita. Nah kita akan lihat bahwa kita mengejar kekudusan itu tujuannya adalah supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Karena Kristus adalah manusia batiniah, bukan manusia jasmaniah. Amin. Nah sekarang baru kita ke ayatnya. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ayat Ibrani 12 ini hanya ada satu kata kerja. Kalau Anda baca di sini ada 2 kata kerja. Berusahalah dan kejarlah. Tetapi sebetulnya dalam bahasa aslinya itu dipakai satu kata. Saya kasih komparasi atau perbandingan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Follow peace with all men and holiness. Without which no man shall see the Lord. Follow ini bisa mengejar, bisa mengikuti, bisa berusaha. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas. Kalau Anda punya terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan seperti ini, berusahalah untuk hidup rukun dengan semua orang, berusahalah juga untuk hidup suci. Jadi itu ada satu kata. Satu kata yang harus dilakukan 2. Yang pertama adalah mengejar damai dengan semua orang, yang kedua adalah mengejar kekudusan di hadapan Tuhan. Jadi ini horizontal dan vertikal. Yang dikejar bukan cuma kekudusan di hadapan Tuhan, tapi juga damai dengan semua orang. Nah kata berusahalah atau kejarlah ini dari bahasa aslinya, wah itu ada salah ini ya, salah ketik itu mungkin. Dioko, bukan droko ya.
Kalau bahasa Jawa ngerti droko. Dioko misalnya. Yang artinya adalah mengejar, to pursue, mengejar, to flee, lari, lari mengejar. Dan arti yang ketiga sebetulnya adalah untuk menganiaya. Nah, jadi kata mengejar ini sebetulnya ada positif dan negatif. Secara negatif artinya seperti hewan buruan yang mengejar buruannya. Kata ini dipakai untuk para pemburu. Kalau Anda lihat film-film kerajaan dulu, berburu naik kuda, itu biasanya ada anjing pelacaknya, betul ya? Atau ada serigala di depannya, itu yang ngejar. Misalnya mereka mengejar kijang atau mengejar kelinci, itu larinya dikejar dulu sama anjingnya, nanti mereka lihat, oh anjingnya ke sana, baru kudanya menyusul ke sana. Nah, itu yang namanya dioko, lari, mengejar. Ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari buruan. Makanya itu penganiayaan juga. Kata dioko penganiayaan ini dipakai oleh Tuhan Yesus di Matius 5. Ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, wah ini semuanya berubah semua nih, gara-gara fontnya mungkin ya. Berbahagialah orang yang dianiaya, dioko, oleh sebab kebenaran. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya. Jadi kata dioko, dianiaya, itu secara negatif adalah mengejar dengan sungguh-sungguh untuk menghabisi. Nah seperti itulah kita itu harus mengejar kekudusan. Seperti itulah kita itu harus mengejar damai dengan semua orang. Cari dengan sungguh-sungguh, kejar dengan sungguh-sungguh, sekuat tenaga. Kalau enggak dapat, enggak puas, gitu caranya. Amin. Seperti itulah kita mengejar damai. Roma mengatakan di dalam Roma 12, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, apa? Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Harus damai dengan semua orang. Bukan cuma sesama anak Tuhan. Di luar Tuhan pun kita harus berdamai. Tapi dikatakan sedapat-dapatnya kalau bergantung padamu. Artinya apa? Kalau mereka sudah ditawari damai nggak mau, ya sudah. Ya. Tapi kita yang harus inisiatif berdamai. Jangan cari perkara. Jangan cari gara-gara. Walaupun kita ini anak Tuhan, lebih dari pemenang, Yesus beserta kita. Ya tapi jangan, bahasa Jawanya itu kemelinti. You know kemelinti? Sok-sokan, oh saya anak Tuhan, saya disertai Roh Kudus, enggak apa-apa, hajar. Jangan saudara. Anda mau doakan orang di rumah sakit, kita percaya ada kuasa yang menyertai, didoakan sembuh, tapi izin dulu. Amin. Jangan main tumpang tangan aja. Izin dulu, Pak, Bu, sakit apa, mau didoakan, kalau diizinkan baru doakan. Kita percaya ada kuasa doa, bukan dosa ya. Kuasa doa, tapi izin dulu. Kalau dia nggak mau, saya nggak percaya, ya sudah, jangan dipaksa. Nanti pasti ada kesempatan lain Tuhan berikan. Kalaupun bukan dengan saudara, mungkin dengan saudara yang lain. Nggak masalah. Tapi kita harus berdamai. Jangan cari musuh. Beda kalau mereka yang cari musuh sama kita ya. Ya lain, kita defense. Tetapi kalau kita mau menyebarkan kerajaan surga, kita harus berdamai. Mengusahakan. Amin. Itu yang pertama, kita harus mengusahakan perdamaian. Cari. Nah, cari ini usahakan artinya apa? Anda harus cari akal, gimana caranya berdamai. Mungkin sekarang belum bisa, mungkin sekarang dia belum mau, gak apa-apa, cari kesempatan lain. Jangan menyerah. Artinya berdamai dengan orang lain tuh gak bisa hanya, loh Tuhan kan saya sudah mencoba, tapi dia gak mau, ya wis, gak bisa. Tapi kita harus usahakan. Mungkin Anda punya teman, Anda punya saudara yang lama tidak akur, berselisih, masalah lama, usahakan berdamai.
awal tahun ini kan tema kita adalah berdamai dengan orang lain kan. Nah itu, kita harus usahakan. Kita harus usahakan, cari cara, cari akal supaya kita bisa berdamai dengan dia. Kita harus mencontoh ini. Saudara-saudara kita yang mengalami penganiayaan di Sukabumi, Anda baca ya, yang viral itu kan luar biasa. Mereka dianiaya, rumahnya dihancurin, tidak boleh retreat. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka menabur, luar biasa. Mereka usahakan perdamaian. Loh masalah yang sana nggak mau terima ya, lain. Kan katanya yang saudaranya nggak mau terima kan ya. Tapi itu masalah lain. Itu kan tampar pipi kiri, jejek pipi kanan. Bukan saudara, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jangan tampar pipi kiri, jejek tangan kanan. Jangan. Berusaha hidup damai. Itu yang harus kita lakukan supaya anak Tuhan. Yang setuju katakan? Aminnya agak mikir, gak apa-apa, yang penting amin. Nah, kedua kemudian bagaimana dengan kekudusan? Seperti yang saya bilang, kita kan sudah dikuduskan. Bagaimana dengan tubuh jasmani? Nah, saya mengutip Efesus 5, sebetulnya ini adalah ayat untuk pemberkatan nikah ya Pak ya. Biasanya kalau pemberkatan nikah kan ini Pak. Nah di sini kita belajar satu prinsip bagaimana kita dikuduskan. Hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ternyata cara Tuhan Yesus menyucikan kita adalah dengan memandikan kita dengan air dan firman. Nah kata dan ini sebetulnya kurang tepat. Karena di dalam bahasa aslinya terjemahnya adalah cleansing us through the showering of the pure water of the word of God. Jadi bukan bukan dengan air dan firman, tetapi dengan air yang adalah firman. Kalau kita membersihkan tubuh jasmani itu dengan air, tapi kalau kita membersihkan tubuh jiwa itu adalah dengan firman. Artinya kita harus menyucikan pikiran kita senantiasa itu dengan firman Tuhan. Dengan membaca, merenungkan, dan jangan lupa melakukan firman Tuhan. Amin. Itu yang bisa menyucikan kita. Karena hanya firman Tuhan yang mengajari kita untuk mengampuni. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak pernah tahu bahwa kita tuh harus mengampuni. Betul nggak? Kalau kita nggak baca firman Tuhan Yesus, kita nggak pernah tahu bahwa kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu Tuhan Yesus yang ngajar. Sebelum Tuhan Yesus ngajar, yang ada adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu tampar pipi kiri, aku tampar pipi kirimu. Itu sebelum ada Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus, sang firman itu sendiri yang jadi manusia, dia memberikan firman yang menyucikan pikiran kita. Karena itu kita harus senantiasa cinta firman. Amin. Tapi cinta firmannya enggak cuma untuk dibaca, tapi untuk dilakukan. Banyak dari kita tuh baca firman, direnungkan, oh itu untuk tetangga saya. Baca firman, direnungkan, oh benar ini untuk mertua saya. Bukan saudara, firman itu untuk kita, untuk saya dan saudara. Amin. Katakan pada sebelah, untuk saya dan saudara. Kalau ada firman yang menemplak kita, jangan tunjuk orang lain, itu untuk kita. Saya sedang berkhotbah gini pun, saya juga sedang ditemplak firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, yang menuju ke arah saudara dan menuju ke saya. Jadi saya sambil khotbah ini saya juga, iya ya, sudah saya lakukan belum? Kalau saya belum lakukan, saya bertobat. Kalau Anda belum lakukan, Anda bertobat. Amin.
Lakukan firman Tuhan, renungkan, baca, renungkan, dan lakukan. Pak, kadang-kadang saya gagal, enggak apa-apa, namanya juga latihan. Latihan firman Tuhan, melakukan tuh kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita belum bisa mengampuni, hari ini enggak apa-apa, besok lakukan. Besok lebih baik lagi. Amin. Hari ini kita masih bisa marah, benci, mangkel, enggak apa-apa, ampuni. Besok lebih baik lagi. Katakan, besok lebih baik lagi. Tapi jangan besok-besok terus. Kalau besok-besok terus gak jadi-jadi. Kita belajar mengalahkan tubuh jasmani kita, kedagingan kita dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena tubuh jasmani ini manusia lama yang harus ditanggalkan. Kita harus belajar manusia baru supaya semakin kuat. Amin. Nah, di sini kita belajar dari Efesus 4. Rasul Paulus mengingatkan kita, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan keras kepala hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus apa? Menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tanggalkan manusia lama. Setiap kita punya manusia lama. Saya punya manusia lama. Manusia lama saya pemalas, suka berdusta. Saya suka dulu bohong sama orang tua saya, harus ditanggalkan. Karena kalau saya nggak belajar tuh berkata benar, maka manusia lama ini akan muncul kembali. Suka berdusta ini akan muncul lagi. Setiap kita punya manusia lama kita, dan itu harus ditanggalkan. Mungkin Anda punya manusia lama yang serakah misalnya. Ya harus belajar untuk menahan diri. Makan satu kurang, tambah satu. Makan dua kurang, tambah satu. Ya harus belajar tahan diri, amin. Rasanya tuh kalau belum 2 piring belum marem, Pak. Wah, belajar bertahan diri, penguasaan diri. Wah kalau diundang pesta, wah ini, apalagi kalau makan all you can eat. Kalau perlu bawa kresek, bawa rantang, bawa bulat. Jangan saudara, manusia lama itu, manusia lama yang serakah. Amin. Kok gak ada amin ini? Kita harus belajar. Kita harus belajar, mungkin sekali 2 kali belum bisa. Berikutnya kita harus berhasil, amin. Disiplin, waduh suruh datang pelayanan harus datang 30 menit sebelumnya, masih telat. Mepet-mepet, bahkan kadang melebihi, ya diampuni sekali 2 kali ya Pak ya. Kalau terus-terusan, wah ini berarti manusia lamanya muncul lagi nih, harus didisiplin dulu. Jangan izinkan manusia lama kita menguasai kita. Izinkan manusia yang baru itu muncul. Bagaimana dengan manusia yang baru? Kita lihat. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah ini kita lihat satu persatu ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota.
Katakan kepada tetangga Anda, jangan ada dusta di antara kita. Saudara, kadang kita ini dustanya bukan masalah hitam putih ya. Kalau hitam putih itu gampang, saya nggak mau bohong. Tapi terkadang kita itu tidak ngomong yang sebenarnya. Contoh, Pak, berapa yang datang sore ini? Wah, ada ratusan Pak. Padahal kalau kita hitung benar-benar mungkin 90, 80. Tapi kita bilang keluar ratusan Pak. Nah, orang kan mikirnya, wih banyak sekali ratusan. Itu sudah berdusta itu. Pak, jam berapa datangnya? Ya, jam 5 kurang sedikit kok. Kurang sedikit. Kurang berapa? Ternyata 459. Nah, saya belajar dari penatua kita Pak Franky Utana. Pak Franky Utana itu kalau terima laporan enggak mau yang kata-kata abstrak. Misalnya, berapa yang hadir kemarin? Oh, jemaat di lembah pujian banyak Pak. Ya banyak itu berapa? Oh, ratusan Pak. Ya berapa? Angkanya harus ditulis tepat. 352 gitu. Harus jelas. Enggak boleh kita bilang 400-an gitu, enggak bisa. 352 ya 352. Pekerjanya berapa yang hadir? 19 orang. Ya harus ditulis 19. Jangan ditulis ya sekitar 30-an. Kita kan paling suka main angka-angka seperti itu kan. Itu termasuk dusta, dusta putih. Ada dusta putih, dusta hitam. Nah, kita harus belajar untuk berkata yang tepat, akurat, dan presisi. Amin. Kadang-kadang ada yang begini, mungkin ada yang jualan. Berapa bajunya? 50.000. Oh mahal ini, saya tawar ya 25.000. Waduh, kalau 25.000 itu modal saya, padahal belum tentu. Bilang aja, kalau 25.000 Pak, saya belum untung. Bilang aja begitu. Mungkin Anda enggak belinya enggak 25.000, tapi terpaksa supaya cuannya lebih banyak. Ya ngomong aja terus terang, Pak saya enggak bisa kalau harga 25, enggak nutup ongkos saya. Udah bilang aja begitu, enggak usah ditambah-tambah. Lu ini kan modal saya Pak, padahal belum tentu modalnya. Kalau Anda terbiasa berdusta 1-2 kali, lama-lama akan bahasa Jawanya lecek. You know lecek. Saya senang kalau khotbah di Jawa nih bisa bahasa Jawa terus. Kalau di Bali banyak yang nggak ngerti Pak. Kebetulan Pak Irman dari Bali ya. Lecek, you know lecek. Oh sudah terbiasa. Biasa bohong ya bohong terus. Kenapa? Karena dia tidak pernah mematikan manusia lamanya. Dia terus memakai kebiasaan lamanya. Dia tidak merasa berdosa. Dia tidak mau mengejar kekudusan itu. Padahal Tuhan katakan kamu harus berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Kejar kekudusan. Memang itu sulit, tapi bersama Roh Kudus pasti bisa. Amin. Jangan berdusta. Ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, Tuhan tidak pernah melarang kita marah. Tetapi yang dilarang adalah marah terus-terusan sampai matahari padam pun terus marah. Itu enggak boleh. Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu matahari sudah terbenam, tapi kamu belum padam amarahmu, kamu sedang memberi kesempatan kepada iblis. Kita harus cepat memaafkan, saudara. Yang namanya kesalahan itu pasti ada. Pasti kekurangan orang lain tuh disalah mengerti, disalah pahami itu pasti ada. Yang namanya kesalahan rekan kerja, bahkan di dalam rumah tangga, suami istri, pasti ada salah. Boleh marah, tapi jangan terus-terusan. Sebelum matahari terbenam harus selesai. Karena kalau enggak, Anda sedang memberi kesempatan kepada iblis. Amin. Enak kan? Belajar firman Tuhan itu enak. Enak belajarnya, yang susah prakteknya.
Loh iya, prakteknya jangan besok, tapi sekarang. Amin. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Mencuri ini enggak cuma uang, saudara. Bisa mencuri waktu, datang telat, pulang duluan. Itu sudah mencuri. Mencuri kesempatan. Mestinya bukan bagian saudara, karena orang lain enggak lihat, Anda masuk. Itu mencuri kesempatan. Ada yang mencuri nama baik. Biasanya kebanyakan ini di dalam organisasi atau dalam perusahaan besar. Contoh, kita sebagai pimpinan punya anak buah, kerjanya dilihat bagus oleh pemilik perusahaan. Wah, hebat kamu ya, departemenmu maju. Wah, itu karena saya. Anak buah saya nggak ngerti apa-apa. Itu Anda sedang mencuri kredit. Kalau dalam bahasa Inggris itu take the credit. Harusnya Anda berkata, oh terima kasih Pak, itu karena dukungan anak buah kita yang luar biasa. Anda berbagi dengan anak buah. Sebaliknya kalau ada kesalahan, ada yang keliru, ada target tidak tercapai, yang ambil tanggung jawab siapa? Kita sebagai pimpinan. Jangan nyalahkan anak buah. Oh gara-gara ini loh Pak, ini sudah tak didik lama, sudah tak bilangi bolak-balik nggak bisa-bisa. Manusia daging itu akan mengambil, ini daging ya, yang manusia lama itu akan mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Kalau ada yang salah, salah orang lain. Betul nggak? Seharusnya manusia baru, kalau salah itu salah saya sebagai pimpinan. Berarti saya tidak mendidik anak buah saya dengan baik, ambil tanggung jawab. Sebaliknya kalau ada keberhasilan, bagi dengan anak buah. Jangan kebalik saudara. Manusia lama akan mengambil keuntungan untuk diri sendiri, tetapi manusia baru itu akan meninggikan yang lain, bukan dirinya sendiri. Yang setuju katakan? Itu manusia baru. Itu tidak lagi mencuri, tidak mencuri nama baik. Tapi justru nama baik itu akan datang kalau kita melakukan kebenaran. Yang setuju katakan? Amin. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, perkataan kotor ini bukannya sekedar mengumpat atau kata-kata yang kotor ya, enggak. Tapi ini juga kata-kata sia-sia. Gosip. Wah ini makin digosok makin ngerumpi. Ada kosakata baru sekarang namanya gibah. Wah ini gibah ini. Anda ngerti gibah enggak? Tanya yang muda-muda, Gen Z ini pasti ngerti gibah. Ngomongin orang. Kamu tahu enggak? Tapi ini cuma kamu loh ya yang tahu. Cuman kamu dan 50 orang yang lain. Kamu tahu si A tuh. Nah saudara kalau sudah ada orang datang seperti ini, kamu tahu enggak si A? Enggak usah tahu. Langsung jawab, enggak perlu tahu. Amin. Karena kalau enggak Anda terjebak dalam gosip dan gibah. Artinya akan ada perkataan-perkataan yang kotor keluar. Perkataan sia-sia, ada fitnah, ada kebenaran yang tanda petik belum tentu jelas. Nanti malah Anda akan terpancing untuk nambah-nambahi. Biasanya kan begitu kan? Kamu tahu nggak si A? Gini. Loh iya loh kamu belum tahu dah. Dia itu tambah begini, tambah seru. Akhirnya informasi bertukar. Si A dapat B, B dapat A. Ceritanya tambah besar. Stop. Itu manusia lama. Manusia lama suka kalau dengar fitnah, gosip. Tapi manusia baru berkata, tidak, aku hanya mau mendengar apa yang berguna bagi hidupku. Amin. Kalau tidak membangun iman kita nggak perlu didengarkan. Ngapain kita dengerin yang jelek-jelek? Setuju nggak? Dengerin itu yang baik-baik. Oh si A itu loh berprestasi seperti ini. Nah itu dengarkan. Kita tiru.
Apa resepnya? Kenapa kok dia bisa berhasil seperti itu? Nah itu kita dengarkan. Jangan dengerin, itu loh si A bikin dosa, si A bikin ini, si B bikin itu. Yang jelek-jelek gak usah, ngapain. Itu nanti akan mencemari pikiran kita. Dan kita gak akan jadi orang yang kudus. Tapi manusia baru akan mengejar kekudusan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31 sama-sama, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hendaklah kamu ramah, baik, saling mengampuni. Gampang mengampuni, jangan gampang tersinggung. Jangan dibalik. Kita tuh harus sulit tersinggung, gampang mengampuni. Amin. Gampang mendengarkan, lama untuk komentar. Jangan dibalik. Lama mendengarkan, cepat komentar. Kita harus belajar. Telinga kita ini dua, artinya kan harus lebih banyak mendengar. Mulut cuma satu, jangan dibalik ya. Jangan terlalu banyak omong, komentar. Belajar tahan diri, dengerin dulu, diresapi dulu, benar apa enggak, cari yang sumber lain, baru komentar. Jangan cepet-cepet komentar. Cepat mengampuni, jangan dipendam terus. Jangan marah terus, karena firman Tuhan berkata, boleh marah tapi jangan sampai matahari terbenam. Kalau kita lakukan ini semua, maka kita akan menjadi manusia-manusia baru. Yang mengejar kekudusan. Yang dikuduskan bukan hanya rohnya, tapi juga jiwa dan pikirannya. Amin. Ayat terakhir, 1 Petrus 2 ayat 9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kalau Tuhan panggil kita, dulunya kita penuh kegelapan, dipanggil kepada terangnya untuk memberitakan perbuatan yang besar. Kita dikuduskan dan kita mengejar kekudusan untuk kita menjadi manusia-manusia baru yang dipakai Allah. Saya percaya Roh Bondowoso Tuhan pakai untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Wow, saudara diberkati hari ini. Saya mengundang para pelayan perjamuan sekalian ya untuk maju ke depan dan juga pelayan profetik. Baik, saudara, tadi pagi saya baru ngobrol dengan salah seorang anggota jemaat kita. Kebetulan dia seorang pengusaha gitu ya saudara ya, distributor jagung. Ya, saudara pasti tahu orangnya, saya tidak nyebut orang. Nah saudara, dia ini ngambil barang ya, komoditi itu di Lombok saudara. Itu daerahnya hijau ya. Nah saya saksikan begini saudara. Jadi dia ngomong ke saya, Pak kemarin beberapa waktu lalu saya sempat nasihati orang seberang saudara. Nah orang seberang ini lagi berselisih, kemudian saling bayar pengacara, saling lapor polisi, dan kemudian tiba-tiba yang bekerja sama dia itu ngadu. Nah tahu orang Kristen saudara, maka dia nasihati, ayo ibu ngampuni, ayo ibu lepaskan yang tadi disebut ada marah gitu ya. Saudara, ternyata itu menjadi satu poin yang luar biasa. Dan dia saksikan begini, ketika si jemaat kita ya saudara nasihati gitu, orang yang dinasih itu ngomong gini, ini perkataan ini belum pernah didengar sama dia gitu saudara ya. Padahal kerugiannya katanya ceritanya dia harus berusaha untuk mengangkat orang, jual tanah yang sekian hektar
seharga ratusan juta kemudian dibantu. Nah orang yang dibantu ini malah saudara justru menyerang dia. Saudara waktu dikatakan gitu, ibu ini bilang gini, ini pengajaran belum pernah didengar. Kok harus mengampuni, ditampar pipi kanan, kok harus berikan pipi kiri. Wah ini kan luar biasa saudara. Makanya saya selalu bilang begini, bahwa kita hari ini menerima sesuatu yang sangat berharga. Haleluya. Melebihi daripada emas, perak, dan permata. Dunia saudara melihat pengajaran kita tuh aneh sepertinya saudara ya. Sangat-sangat sulit dicerna. Tapi jemaat kita bilang begini, ayo coba lakukan, pasti akan lega gitu saudara. Nah dia lagi tunggu hasilnya, apakah ibu ini mau. Soalnya saudara sudah saling ngadu ke polisi, udah bayar pengacara, tambah nanti banyak habisnya dia bilang gitu saudara. Nah inilah salah satu yang membuat kita ini hari ini sungguh bersuka cita. Terima kasih ya. Nasihat yang luar biasa, praktis saudara, tapi benar-benar membumi. Ayo saudara, memang untuk mendengar ya, merenungkan tuh gampang saudara, tetapi melakukan sampai Yesus berdarah-darah saudara untuk hal ini. Saudara mau sakit ya, mengejar apa yang Tuhan mau, yaitu kekudusan. Yesus saudara sampai berdarah-darah. Ya, dia mau tetap hidup di dalam kebenaran sekalipun dia harus menghadapi banyak tantangan. Kemarin waktu ikut pra-KLC di Mojokerto ya, ada Pak Arifin yang datang. Ya, saya diberi kesempatan saudara untuk bersaksi ya, bahwa saya bisa saksikan bahwa di sini banyak kesempatan. Ya, bukan lagi masalah saudara ya. Jadi banyak kesempatan yang akan Tuhan kerjakan di tempat ini. Amen. Sekalipun ada banyak tantangan saudara. Sebab kesempatan itu adalah sebuah peluang buat kita untuk memenangkan banyak jiwa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Haleluya. Sekali Yesus, selama Yesus. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu Tuhan adalah kebenaran yang ilahi, yang tidak ada duanya, yang tidak bisa kami dapatkan di tempat lain. Kami bersyukur kami terima firman-Mu sebagai pengajaran yang sangat berharga, melampaui daripada emas, perak, dan permata yang ada. Sebab kami tahu hari ini kami sedang dibekali untuk satu masa depan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar keselamatan, kami akan menerima kerajaan itu Tuhan di bumi seperti di sorga. Terima kasih Bapa, berkati hamba firman-Mu yang sudah Tuhan pakai. Dan hari ini kami akan menikmati perjamuan kudus. Biar kami Tuhan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ketika kami menikmati tubuh dan darah-Mu hari ini, kami satu DNA dengan Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya dalam segala keadaan. Haleluya, amin. Dalam segala keadaan Tuhan, waktu berlimpah maupun kurang, katakan dengan sungguh-sungguh, tetap Yesus, haleluya, yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan. Yang sudah menerima roti dan anggur, saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Di setiap musim kehidupan, ya, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sekali lagi pujikan. Dalam
dalam segala keadaan. Amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh yes, sekali katakan sekali Yesus selamanya. Oh, sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Kami menghargai korban Kristus dan pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa untuk yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Kau tidak melihat siapa kami, namun Kau telah berkorban, rela berkorban untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Saudara dengar firman Tuhan malam waktu Yesus sebelum disalib. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan di tempat ini, bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amen. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan kita. Terima kasih Bapa. Tanpa pengorbanan-Mu kami tidak akan diselamatkan. Tanpa darah yang tercurah tidak ada pengampunan. Dan Kau dengan rela hati menderita, mempertahankan hidup kami, mati di kayu salib. Dan Kau sudah menguduskan kami. Dan selanjutnya kami harus mengusahakan pengorbanan itu dengan baik. Sekalipun kami juga harus berjuang terus menerus. Kami tidak mau lagi dikuasai dengan manusia lama kami. Kami tidak mau lagi hidup dengan kehidupan lama kami yang sia-sia dan tidak berarti. Namun kami mau hidup dalam manusia baru yang Tuhan firmankan hari ini. Terima kasih Bapa. Setelah itu dia mengambil cawan dan mengucap berkat atasnya dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawan kita dan saya mengajak kita buka tangan di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mengurapi kita hari ini dengan minyak yang baru. Menyegarkan jiwa, memperbaharui hidupmu hari demi hari. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita hari ini. Makanan rohani yang menyehatkan untuk jiwa kita. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, sempurnakan Tuhan karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Perlengkapi kami dengan firman-Mu. Kuatkan kami di dalam Engkau Tuhan.
Roh Kudus, mampukan kami Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, melainkan semata-mata ada Roh penolong yang menolong kami hari ini Tuhan. Urapi jemaat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, katakan sekali Yesus selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Mari kita beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang semakin berkenan, dipercaya banyak hal oleh Tuhan. Karena kami semakin serupa dengan Engkau. Kami adalah anak-anak Allah, di mana Engkau akan mewariskan banyak hal dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati pekerjaan umat-Mu, berkati rumah tangga, berkati studi anak-anak kami Tuhan. Berkati Tuhan seluruh usaha bisnis. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami Jemaat Rock Bondowoso mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Paul Suryanto yang telah melayani ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Haleluya. Oke, saatnya kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, yaitu ada 2 amplop, yang merah untuk persembahan umum dan yang biru untuk persembahan misi. Kami akan sampaikan atau membacakan yaitu ayat firman Tuhan dalam Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita angkat persembahan ini, kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, hamba bersyukur dan berterima kasih di mana Engkau telah memberkati setiap kami terlebih dahulu. Saatnya kami untuk menabur pekerjaan di gereja-Mu ini Tuhan. Kiranya taburan dari setiap kami kudus sucikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan menabur. Haleluya. Menari buat Tuhan, amin.
Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus kaulah sahabat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. Hey, ah. Hey, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Sekalian anak-anak yang masih di bangku, ayo ke depan, Pan. Ayo. Siapa lagi tidak kelihatan? Haleluya. Gerald, ayo. Dan pokoknya aku pahlawan kecil. Omanya dulu. Ayo nanti Pak Rik, masih ada omanya, masih aman ya. Sekali lagi ya. Lawan, aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, nanti sekalian kita akan tutup. Kita akan berkati anak-anak kita. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur untuk generasi di tempat ini. Mereka Tuhan sedang persiapkan untuk sesuatu yang besar. Melalui firman yang diajarkan, ada kuasa yang mengalir. Ada bekal, yaitu bekal ilahi yang akan memperlengkapi mereka untuk menjadi anak-anak yang pandai, cerdas, hidup dalam takut akan Tuhan. Dan terutama mereka berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami percaya kebenaran itu akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan menyertai di barisan belakang anak-anak-Mu. Mereka sukses, berhasil, berkemenangan atas masa depan mereka, Tuhan. Terima kasih, mereka cinta Tuhan, menghormati orang tua, dan menghormati juga guru-guru dan pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan taruh di atas mereka. Berkati para orang tua dengan bisnis usaha dan pekerjaan dan pelayanan. Kami yakin Tuhan, keluarga demi keluarga diberkati oleh Tuhan. Sehingga muncul generasi-generasi yang perkasa di tempat ini, Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Berkat generasi mengalir, yaitu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel mengalir atas anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan doa tutup hari ini. Haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat dari tempat yang maha tinggi. Urapataka syarabaralala baralala baralala. Uralala masyarabaralala baralala baralala baralala. Terima kasih, kami adalah umat-umat perjanjian Tuhan yang sudah dikuduskan dalam darah Yesus.
kami yakin Tuhan penyertaan-Mu juga akan menyertai kami dalam melangkah dengan iman, mengiring Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih yang akan menguatkan dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih, pulanglah dalam anugerah berkat dari Bapa, dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan bersama-sama, amin.